Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurlina dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menerangkan tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 1. Bicara tentang pelanggaran hak, tentunya kita akan berhubungan dengan persidangan. Nah, di persidangan ini ada 5 pihak, yaitu pengacara, jaksa, terdakwa, saksi-saksi, dan hakim. Untuk video kali ini kita akan berfokus pada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan bisa disebut juga penuntut umum yang bisa mewakili kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, kejaksaan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan, serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai dengan fakta dan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi pertimbangan hakim untuk memutuskan. Sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan juga dituntut dapat berperan dalam menegakkan supremasi hukum, yaitu dengan memberikan perlindungan kepentingan umum dengan menegakkan HAM, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan juga dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama itu ada bidang pidana, yang kedua ada bidang perdana dan tata usaha negara, yang ketiga ada di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, yang pertama ada di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan asas nama negara atau pemerintah. Nah, yang terakhir ada di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Nah, kita sebagai warga negara bisa mendukung dengan cara mengenali dan menghindarkan hukuman sebagai bentuk pencegahan terjadinya kejahatan.